Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 untuk mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia akan memberikan presentasi terkait hasil resensi buku Human Capital Development. Kali ini kita akan menjelajah buku yang sangat relevan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Buku ini dianggap menjadi panduan penting yang membuka pintu wawasan dan hubungan yang erat antar kemajuan organisasi dengan investasi dalam pengembangan potensi manusia. Di dalam buku ini, kita akan menemukan landasan yang kuat tentang bagaimana pengembangan manusia menjadi kunci utama keberhasilan dalam konteks bisnis dan organisasi modern. Buku ini tak hanya mengulas teori-teori yang mendasar, tapi juga memberikan pandangan praktis dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam dunia nyata. Buku ini juga mengupas secara mendalam bagaimana pendidikan, pengembangan keterampilan, dan perkembangan individu memainkan peran krusial dalam membentuk model manusia yang unggul. Melalui ulasan ini, kita akan menjelajahi strategi-strategi yang mendalam, memahami bagaimana pengembangan modal manusia bukan hanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang inklusif dan sustainable. Buku Human Capital Development ini terdiri dari 8 bab dan 31 subbab. Buku Human Capital Development ini ditulis oleh Bapak Dr. Edi Jusriadi SEMM dan Bapak Dr. Haji Abdul Rahman Rahim SEMM. Sebelum kita masuk pada presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, Viryal Andika Budiman, dan kemudian ada Ibu Artati, kemudian ada Elsa Fitri Nur Hidayah, dan terakhir ada Herlin Mansur. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada anggota kelompok kami untuk mempresentasikan hasil resensi buku Human Capital Development. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitri Nur Hidayah. Ya, saya akan mempresentasikan bagian pertama dan kedua. Human Capital Development dalam konteks mikro ditandai terjadinya pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrialis yang berbasis tangible research menuju masyarakat berpengetahuan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan big data, serta diakuinya human capital sebagai aset tak berwujud organisasi, sehingga eksistensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi semata, tetapi sudah menjadi human capital atau aset organisasi yang bersifat jangka panjang. Dalam research-based theory, hasil modifikasi jangka menjelaskan bahwa secara spesifik suatu organisasi pada dasarnya memiliki. Oke, bagian kedua yaitu A. Intellectual Capital. Pengertian intellectual capital, Stewart menyatakan bahwa intellectual capital adalah material intelektual berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku kerja, informasi, hak intelektual, dan pengalaman yang digunakan untuk menciptakan kekayaan. Lebih lanjut, Brookings 1997 menyatakan bahwa intellectual capital secara operasional sebagai bahan intelektual yang diformalkan, diperoleh dan dikelola untuk menghasilkan aset yang bernilai tinggi. Sedangkan Sankala tahun 2006 menyatakan bahwa intellectual capital memberikan dasar bagi pengembangan pemahaman akan sifat dasar dari sumber daya. Selanjutnya, intellectual capital yang menggambarkan aset yang tak berwujud yang dapat mempengaruhi kinerja individu. Intellectual capital menekankan pada kombinasi antara intelektualis dan model untuk menunjukkan pentingnya pengetahuan, perubahan paradigma, pelaporan akuntansi dari fungsi stewardship, pertanggungjawaban pengelola kepada pemilik yang didasarkan pada penilaian item-item laporan keuangan sesuai historical cost menuju paradigma baru yang melihat bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan ekonomi oleh investor dan kreditor pengguna utama berdasarkan courage value. Ketiga yaitu Human Resource Development. Pengertian Human Resource Development menurut Watkins menyatakan bahwa Human Resource Development merupakan bidang kajian dan praktik yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas belajar baik dalam level individu, kelompok, dan organisasi. Human Resource Development merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia dan
dapat pula menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Pengembangan sumber daya manusia memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama pelatihan dan pengembangan, dan yang kedua yaitu pengembangan organisasi, dan yang ketiga yaitu pengembangan karir. Paradigma Human Resource Development menurut Swanson dan Holton dan John Gardner dalam bukunya Kasuan tahun 2015 di halaman 109 bahwa Human Resource Development perlu memiliki paradigma atau kerangka acuan pengembangan yang dijabarkan dalam 3 paradigma, yaitu paradigma pembelajaran, paradigma kinerja, dan paradigma dalam memandang pekerjaan. Model Human Resource Development. Model pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu pendidikan formal atau studi lanjut, dan yang kedua yaitu pendidikan non-formal atau pelatihan, dan yang ketiga yaitu manfaat dan tujuan pelatihan, dan yang keempat yaitu perbedaan pendidikan dan pelatihan. Bagian keempat yaitu performance development. Bagian A yaitu teori kinerja. Ruki berpandangan bahwa kinerja adalah pencapaian atau suatu yang dicapai. Pendapat ini diperkuat oleh Gibson et al. Yang menyatakan kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi yang efisien dan efektif. Demikian pula Simanjuntak mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Pengembangan kinerja sumber daya manusia. Sarwoto berpandangan bahwa cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja dengan menciptakan kondisi organisasi yang menguntungkan untuk tercapainya basic personal needs. Basic personal needs orang dosen dalam pandangan Abraham Maslow ketika terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri dalam bentuk motivasi berprestasi. Secara umum, proses peningkatan kinerja dalam semua level ada 3 hal yang menjadi pusat perhatian. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja, yang kedua penanganan masalah kinerja, dan yang ketiga yaitu peningkatan kinerja. Bagian C yaitu kinerja pegawai. Menurut pandangan Bormund dan Botowidlo, bahwa kinerja tugas itu sendiri tidak cukup bagi berfungsinya organisasi secara efektif, sehingga diperlukan juga adanya kinerja konseptual. Sedangkan kinerja konseptual menurut Bormund dan Motowidlo adalah perilaku individu yang tidak terikat secara formal oleh sistem, tetapi lebih bersifat kesukarela atau tidak menuntut peran atau deskripsi pekerjaan, sehingga faktor penyebabnya banyak dipengaruhi oleh perilaku. Di bagian 5 komponen intelektual kapital dan bagian 6 contoh-contoh riset bidang MSDM. Di dalam komponen intelektual kapital ini, bila mana pengembangan sumber daya manusianya dilakukan secara maksimal, maka ini akan membawa institusi perguruan tinggi kepada keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing, dan ini juga bisa memberikan informasi akan kemampuan bagi perguruan tinggi dalam pengembangan pengetahuan yang dimiliki. Karena pentingnya pengelolaan dan peran komponen intelektual kapital ini, maka dalam risetnya Sigit Hermawan pada tahun 2012 menyatakan bahwa peran pengelolaan dan pemberdayaan intelektual kapital serta perbaikan praktik bisnis industri farmasi. Menurut resource-based theory dari Warnover dan Barney menjelaskan bahwa suatu organisasi pada dasarnya memiliki 2 sumber daya spesifik, yaitu sumber daya berwujud atau tangible resource, yang kedua sumber berdaya tak berwujud atau intangible resource. Dari ketiga intangible resource, kajian lebih spesifik yang dibahas pada buku ini terkait dengan aspek human capital, di mana human resource development bertujuan untuk meningkatkan intellectual capital dan human capital. Ini dapat dilakukan melalui proses pelatihan dan pengembangan. Maka kajian ini melakukan modifikasi skema kategorisasi firm resource dalam pengembangan intellectual capital dan human capital dengan memasukkan
melibatkan variabel pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan nilai al-Islami dan kemuhammadiyaan. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, kita masuk dalam sesi pemaparan kesimpulan, yang dimana hasil dari resensi buku Human Capital Development ini menghadirkan pemahaman mendalam akan urgensi pengembangan potensi manusia dalam konteks organisasi modern. Salah satu poin sentral yang diungkap adalah bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar strategi tambahan, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Buku ini tidak hanya mengulas teori-teori yang mendukung, tapi juga menyoroti aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut. Buku ini menekankan bahwa kesuksesan sebuah organisasi tidak terlepas dari kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh individu-individu di dalamnya. Selain itu, buku ini juga menyoroti perlunya pendidikan kontinu, pengembangan keterampilan, dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan kerja saat ini, serta pengaruh pendidikan nilai al-Islam dalam kemuhammadiyahan terhadap perilaku kerja dan pengembangan intellectual capital. Konsep bahwa modal manusia bukanlah aset statis, tetapi perlu terus-menerus dikembangkan dan diperbaharui, menjadi fokus utama dalam buku ini. Lebih dari sekedar memahami teori, buku ini mendorong para pembaca untuk mengimplementasikan strategi-strategi ini secara aktif dalam struktur organisasi mereka, guna menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam intinya, buku ini menerangi bahwa pengembangan modal manusia bukanlah semata investasi bisnis, melainkan pula investasi pada individu-individu yang merupakan pilar utama sebuah organisasi. Dengan menggarap potensi manusia melalui pendekatan yang holistik, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan personal, inovasi, serta keberlanjutan jangka panjang. Melalui kajian mendalam tentang dinamika manusia di dunia kerja, buku ini memberikan pijakan yang kuat bagi praktisi dan pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan berkelanjutan bagi seluruh anggota organisasi. Kelebihan dan kekurangan pada buku Human Capital Development ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan. Yang pertama yaitu tinjauan komprehensif. Buku ini menyajikan tinjauan menyeluruh tentang pengembangan modal manusia dari berbagai sudut pandang, termasuk teori, aplikasi, dan dampaknya terhadap organisasi. Yang kedua adalah relevansi dengan dunia nyata. Menyediakan contoh-contoh dan studi kasus nyata yang memperkuat konsep-konsep teoritis, menjadikannya lebih mudah dipahami dan diaplikasikan ke dalam situasi praktis. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan teori dan aplikasi. Menggabungkan teori dengan aplikasi praktis memungkinkan pembaca untuk memahami landasan konseptual dan langkah-langkah implementasinya di dunia kerja sehari-hari. Yang keempat yaitu pendekatan holistik, yaitu memberikan perspektif yang luas, tidak hanya fokus pada aspek keilmuan saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan etis dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah penekanan pada pembelajaran berkelanjutan. Pada poin ini, pembaca didorong untuk memberikan gagasan bahwa pengembangan modal manusia yang bukanlah tujuan akhir tetapi proses berkelanjutan yang memerlukan investasi jangka panjang. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah referensi dalam bentuk dalil Al-Quran. Pada buku ini kita dapat memberikan penjelasan teori disertai dengan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Quran sebagai bentuk substansi mendasar. Kemudian kita lanjut pada kekurangan buku ini. Kekurangan pada buku ini hanya memiliki satu kekurangan, yaitu detail grafik yang monoton. Grafik yang monoton cenderung kurang menarik secara visual dan dapat membuat pembaca kurang tertarik untuk terus memahami informasi yang disampaikan di dalam buku ini. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi hasil resensi buku Human Capital Development dari kelompok 11. Untuk kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.